Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diizinkan bertemu dan untuk saling berbagi ilmu, saling mengingatkan. Semoga kita semuanya selalu dimudahkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa dan menjadikan ilmu pengetahuan ini semakin untuk meningkatkan iman terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini seperti biasa kami akan menyampaikan sebuah bimbingan kerohanian, bimbingan mengajak untuk mengesahkan Tuhan dengan membawakan sebuah tema, yaitu jalan menuju Tuhan atau jurang menuju kesesatan. Jadi pada hari ini temanya berlainan, di mana satunya jalan menuju Tuhan dan yang satunya jurang menuju kesesatan. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, bahwasanya perlu diketahui bahwa manusia hidup di alam dunia ini pada hakikatnya adalah mencari jalan untuk menuju ke suatu kebenaran. Tetapi pada dasarnya atau manusia pada umumnya, mereka telah disibukkan dengan kebutuhan-kebutuhan yang bersifatkan duniawiah, atau yang kami sebut adalah maisah dunia. Di sisi lainnya, kita dituntut untuk jalan menuju kebenaran, jalan untuk menuju ke dalam suatu tempat yang abadi, yaitu akhirat. Dan itulah saudara-saudaraku, bahwasanya banyak manusia ini mereka tidak mengetahuinya, sehingga pada saat hidupnya di dunia hanya dipergunakan untuk berfoya-foya dengan kesenangan-kesenangan duniawiah. Sebetulnya itu sungguh sangat memprihatinkan bila kami rasakan. Terkadang ada yang nekat dengan menjual ayat-ayatnya Allah, di mana hanya untuk mencari sebuah kesenangan-kesenangan duniawiah, mereka mengikuti alurnya hawa nafsunya. Bahwa telah dikatakan di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, innallaha rabbi wa rabbukum fa'budun hadza siratum mustaqim. Sebenarnya Allah itu adalah Tuhanku
mereka itu manusia seluruhnya rata-rata mengetahuinya. Sesungguhnya, sebenarnya Allah itu adalah Tuhanku dan sesembahan kita semua. Menghadaplah engkau terhadap hidup dan senantiasalah untuk selalu mengarahkan hati kita ini terhadapnya. Apapun situasi, apapun kondisi, ataupun apapun keadaan yang bagaimanapun, hati kita harus selalu menghadap kepadanya. Karena sesungguhnya Allah itu ada di mana-mana dan Allah itu tidak kemana-mana. Allah itu tidak hanya di masjid, tidak hanya di tempat-tempat beribadah, bahkan Allah itu juga berada di dalam lokalisasi. Itu bagi saudara-saudara yang memahami dan mengetahui. Mana mungkin seorang makhluk seperti manusia ini bisa berbuat manakala di situ tidak ada Allah. La haula wala quwata illa billah. Maka jadikanlah setiap hembusan nafasmu, setiap aktivitasmu sebagai kepanjangan tangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati kita ini dituntut untuk selalu menghadapnya. Hal ini memang tidak mudah. Dan hal ini pula juga tidak sulit manakala kita semua ini benar-benar ingin kembali kepada jalan yang lurus, Shiratul Mustaqim. Tetapi semua itu dikembalikan kepada kemauan diri kita masing-masing. Apakah manusia ini mau kembali menuju jalannya Tuhan atau hanya ingin menuju ke dalam jurang kesesatan? Kecuali bagi orang-orang yang ingin menuju jalannya Tuhan, pasti mereka itu dengan berbagai macam cara pasti mengupayakannya untuk menuju Tuhan, melihat dan bertemu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu saudara-saudaraku, kita perlu sebuah ilmu daripada guru-guru akhirat, memahami serta melakukan atau mempraktekannya secara istiqomah. Jika diri kita selalu menghadap hidup, menghadap kepada Sang Maha Hidup itu, maka itulah jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah. Itulah golongan-golongan hatinya ahli suhud. Dalam segala kehidupannya itu dijadikan jalan untuk selalu bertemu kepada Allah. Tetapi manusia ini juga ada kalanya di dalam kehidupannya yang seharusnya di dalam setiap kehidupan itu dijadikan jalan menuju Tuhan, dijadikan untuk bertemu Allah, malah mereka itu dijadikan jalan untuk menuju jurang kesesatan. Mereka mengikuti hawa nafsunya, mereka mengikuti kesenangan-kesenangan duniawiyah.
Seperti halnya mereka ingin dimuliakan banyak orang, agar dihormati, agar dipanggil abah, agar dan lain-lain sebagainya itu. Itulah sebenarnya yang sering kami sebut adalah mereka golongan-golongan hatinya ahli hijab. Golongan ahli hijab itu hati mereka terperosok dalam kubangan-kubangan kepentingannya hawa nafsu. Mereka ahli hijab hatinya telah tertutupi tentang perkara-perkara selain daripada Allah, sehingga tidak menjadi jalan menuju Tuhan, tetapi jalan menuju jurang kesesatan. Jangankan untuk bertemu kepada Allah di luar sholat secara syariat, di dalam sholat 5 waktu secara syariat pun mereka tidak bisa bertemu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita tidak heran di dalam manusia ini, tidak heran kebanyakan manusia ini ketika sholat hati itu lalai pada Allah. Tetapi di lapangan kita kasih tahu mereka bahwa hal itu menuju jurang kesesatan, mereka itu tidak percaya. Kita kasih tahu, wahai saudara-saudaraku, itu masih jurang kesesatan, itu masih jalan yang salah. Mereka itu terkadang tidak percaya. Itulah saudara-saudaraku yang menyebabkan jurang menuju kesesatan bukan jalan menuju Tuhan. Mereka lebih memilih dunia, mereka lebih memilih kesenangan-kesenangan duniawiyah daripada memilih akhiratnya. Mereka mengorbankan akhiratnya untuk kepentingan-kepentingan duniawiyah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa isfaraqna bikumul bahra wa anjaynakum wa aqraqna ala fir'aun wa antum tanzurun. Dan ingatlah ketika kami membelah untukmu laut sehingga kamu dapat kami selamatkan, dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun sedang kamu menyaksikan. Ini adalah cerita daripada Nabiullah Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa dikejar-kejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, Nabi Musa alaihissalam itu telah meletakkan akalnya, merasa bodoh di mata Allah, sehingga beliau Nabi Musa alaihissalam itu telah diselamatkan oleh Allah bisa menyeberangi Laut Merah. Artinya, jika Anda ingin menuju dan bertemu kepada Allah, letakkanlah semua akalmu itu. Yang merasa saya ini paling pintar, yang merasa saya ini ahli kitab, ahli hadis, yang merasa saya ini sanadnya Rasulullah dan lain-lain sebagainya, itu lepaskan jika kita ini ingin menuju dan bertemu pada Allah. Janganlah Anda ini merasa pintar atau merasa yang segala-galanya. Karena yang segala-galanya, yang pintar, yang mulia, semuanya itu hanyalah miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi
pada kesimpulannya adalah hati ini harus selalu bertajalli kepada Allah. Karena kita jika selalu bertajalli kepada Allah, itulah sebuah jalan di mana jalan itu untuk menuju sebuah kebenaran. Dan karena kebenaran hanyalah jalan untuk menuju Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, kita tahu bersama mana jalan menuju Tuhan dan jurang menuju kesesatan. Kalau jalan menuju Tuhan itu adalah sebuah jalan yang lurus, di mana kita ini harus selalu bertajalli dalam keadaan situasi dan kondisi apapun di dalam kehidupan ini, bertajalli kepada Allah untuk menemui pada Allah, menyibukkan hati selalu berbicara kepada Tuhan. Bagaimana caranya untuk berbicara? Ya kita harus selalu mengumandangkan sebuah zikir, di mana zikir itu dirasakan dari mulai su'alul basiro, ainul basiro sampai dengan hakul basiro. Yang sering kami sebut adalah zikir sirul asrar. Itu jalan yang benar adalah sebuah jalan di mana jalan itu hanya satu, yaitu jalan kebenaran menuju dan bertemu Tuhan. Tetapi untuk jurang menuju kesesatan, mereka itu selalu mengikuti hawa nafsu, merasa dirinya makhluk itulah yang segala-galanya. Itu sebetulnya adalah merupakan jurang menuju kesesatan. Jadi kesimpulannya pada hari ini adalah jika kita ingin menuju jalan menuju Tuhan, selalu sibukkanlah hatimu untuk bertajalli kepada Allah. Sibukkanlah hatimu selalu berzikir, berbicara kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah saudara-saudaraku, pada kesempatan kali ini, semoga apa yang kami sampaikan menjadikan sebuah ilmu yang benar-benar bermanfaat. Terima kasih atas waktu dan ketersediaannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.